ya, terutama di Kampung Marketer sendiri. Kalau teman-teman cek di sosial media, kalau teman-teman interest, tertarik, Kampung Marketer sendiri kurang lebih setiap seminggu sekali kita mengadakan webinar, ya, webinar, seminar online ya, dengan mengangkat topik-topik seputar e-commerce ataupun bisnis online seperti itu. Nah, tadi udah diperkenalkan sama Mas Fair ya. Nama saya Novi Bayu Darmawan, saya selaku founder dari Kampung Marketer. Kebetulan pada pagi kali ini ya kita diberi kesempatan untuk sharing seputar bagaimana mungkin teman-teman di sini memimpikan untuk kita bareng-bareng kembali ke kampung halaman ya, untuk memajukan desa kita, untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di tempat kita dengan kita meng-create sebuah social enterprise. Nah ini spesial sekali karena biasanya kita mengisi di event webinar ya. Event webinar itu satu arah ya, walaupun jumlahnya lebih banyak ya. Kadang kayak kemarin yang daftar nyampe 1.000 orang ya. Ini kita event ibaratnya seperti workshop ya, workshop tatap muka, dan kita bisa melihat ini teman-teman semua di sini mukanya seperti apa aja, wajahnya seperti apa aja, dari mana aja. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi buat teman-teman. Sungguh sebuah apresiasi yang mendalam. Ini pesertanya lumayan banyak. Saya ibarat seperti di depan kelas yang sedang mengajar ya, karena di sini saya bisa melihat teman-teman semuanya di sini kayak gitu. Tidak seperti webinar yang pada umumnya. Oke, mungkin itu aja prolog dari saya. Ini Mas Fair langsung materi atau kayak gimana? Bisa langsung materi aja Pak, sharing tentang pengalaman Bapak ketika di kampung lah istilahnya, buat teman-teman biar juga apa namanya tertrigger, biar teman-teman itu nggak cuman di kota itu cuma apa untuk mencari apa namanya pekerjaan kayak gitu. Oke, teman-teman, saya sudah menyiapkan slide ya, lumayan banyak slide-nya. Cuman sebelum masuk ke slide, saya mau sharing dulu. Jadi mungkin saya seperti teman-teman di sini yang mungkin ya ada beberapa teman-teman yang belum bisa balik ke kampung kayak gitu, masih di kota untuk katakanlah berkarya di kota gitu, mencari sebuah penghasilan ataupun mengabdi di kota dan lain sebagainya seperti itu. Dan mungkin teman-teman punya alasan yang besar untuk dalam tanda kutip rindu kampung kayak gitu ya, untuk balik kampung. Kenapa? Karena tentu yang pertama ketika kita balik kampung, yang pertama tentu kita akan semakin dekat dengan keluarga kita ya, semakin dekat dengan anak-anak kita, semakin dekat dengan orang tua kita dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau ibaratnya kita berkarya di kampung pun kita ngasih impact ke orang-orang yang memang lebih dekat dulu kayak gitu. Ya, bayangin ketika teman-teman bisa melakukan sesuatu di kampung halaman ya, teman-teman bisa memberikan impact dari mulai yang terdekat dulu. Dan itu pun saya putuskan 3 tahun yang lalu ya, teman-teman sekalian, saya resign dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekitar awal tahun 2017. Setelah 3 tahun mengabdi ya, sebagai PNS ya, sudah PNS, bahkan saya rela mengeluarkan uang ganti rugi ya, hampir kurang lebih 50 juta ya. Kenapa? Karena negara sudah membiayai pendidikan saya, investing in education ya, berinvestasi di dunia pendidikan negara ya, melalui Kementerian Keuangan. Dia bikin universitas dengan nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saya lulus di situ. Kuliah pun di situ free, bahkan kita dikasih uang saku kayak gitu. Dan karena sejak semester 1 saya belajar otodidak ya, passion di bidang e-commerce ya. Kalau misalkan habis pulang dari kampus, ya teman-teman yang lain waktu itu masih zaman ngedota, ngegame dan seterusnya, teman-teman yang lain ngegame kayak gitu kan, saya belajar ya. Belajar terus, akhirnya saya interest di situ. Saya suka hal-hal terkait dengan IT, teknologi, terutama di bidang e-commerce ya, transaksi online, terutama di bidang digital marketing gitu. Nah, akhirnya puncaknya saya mulai membangun tim saat itu, walaupun masih kuliah gitu, membangun tim untuk mengurus toko online saya kayak gitu waktu itu ya. Dan setelah masuk ke PNS ya, 3 tahun mengabdi, akhirnya saya putuskan untuk resign dan pulang kampung kayak gitu. Nah, di situ motivasinya ada banyak sih, banyak banget motivasinya untuk pulang kampung waktu itu. Yang pertama tadi ya, pengen dekat dengan keluarga. Yang kedua, enak aja gitu hidup di desa. Hidup di desa tuh enak ya, pemandangannya bagus, biayanya juga rendah ya.
Dan apa yang kita keluarkan itu akan impact ke desa. Coba bayangin ketika teman-teman tinggal di kota ya, kosan, bahan bakar, uang ke warteg itu kan mengalir semuanya ke kota kayak gitu. Tapi kalau teman-teman berkarya, tetap berkarya di desa, ketika teman-teman itu bisa melakukan itu, teman-teman akan membuat sebuah implikasi yang besar di desa, apalagi teman-teman membuat sebuah inovasi di bidang sosial. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke? Karena ini pesertanya sudah lumayan cukup banyak, kita mulai aja ya. Mas Fair, kita mulai open presentasi di sini. Saya sudah menyiapkan slide ya. Bentar. Oke, sebentar, wait. Saya coba screen share. Oke. Di sini wajah saya masih kelihatan ya? Oke ya. Ya, masih Pak. Oke, di sini kita beri judul memulai social enterprise. Jadi mungkin kalau kawan-kawan di sini masih awam dengan pengertian ya dari social enterprise ini, lupakan aja. Kita nanti akan bahas. Kita bahasnya urut. Kadang kayak gini, kita kadang-kala melakukan itu, tapi nggak kerasa bahwa apa yang kita lakukan itu masuk definisi social enterprise kayak gitu ya. Jadi kalau di awal teman-teman nggak ngerti istilah ini, lupakan dulu. Kita akan memulai bahasan itu dari awal kayak gitu. Dan saya juga dulu sama gitu. Saya kepengen bermanfaat bagi orang lain ya. Cuman waktu itu saya nggak tahu nih ternyata ada ilmunya ya. Kita merancang sebuah program sosial ataupun inovasi sosial kayak gitu ya. Makanya di sini intinya yang akan kita bisa menciptakan sebuah impact yang besar kayak gitu dan sistematis ya, dan sustain, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan juga teman-teman bisa hidup dari situ kayak gitu tanpa menggantungkan sebuah charity ya ataupun donasi kayak gitu ya. Kita mulai aja di sini. Tadi ini udah diperkenalkan ya sama host Mas Fair ya. Jadi di sini saya sekarang full time di Sociopreneur ya. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang pernah dengar Kampung Marketer ya. Nah, itu adalah salah satu social enterprise yang kita bikin kayak gitu. Pasca saya pulang dari kampung kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat beberapa penghargaan juga dari pemerintah, media dan swasta ya. Dan kita mulai dari sini ya. Jadi ini pertama adalah ketika teman-teman mau back to village ya, balik ke kampung halaman masing-masing. Yang pertama perlu digarisbawahi adalah apa sih isu ya ataupun masalah sosial di sekitar teman-teman, di sekitar daerah teman-teman yang berusaha teman-teman ingin pecahkan atau teman-teman ingin kasih impact ke mereka. Apa dulu nih? Dirinci kayak gitu. Kenapa? Karena setiap daerah itu punya masalah isu masing-masing seperti itu. Jadi ketika teman-teman yang lain sudah bergerak membuat sebuah social enterprise, jangan langsung seperti kayak saya kepengen bikin yang kayak gitu. Saya kepengen bikin yang kayak gitu. Kalau seperti itu, namanya teman-teman tidak mencoba menyelesaikan masalah sosial yang terdekat dulu gitu. Tapi apa? Teman-teman hanya tertarik bikin yang seperti itu karena di luar sana, di kota lain, itu mereka sudah sukses dengan sebuah social innovation yang mereka bikin kayak gitu ya. Jadi lagi-lagi balik ke daerah kita. Contoh mungkin ada teman-teman di sini yang unik daerah-daerahnya. Ada yang mungkin limbah tanaman sesuatunya itu sangat banyak sehingga mencemari sungai dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang punya masalah isunya itu banyak sekali batu-batu besar gitu misalkan ya. Nah, itu. Terus banyak sekali yang ibaratnya di situ tidak ada pemandangan alam, tapi adanya cuma populasi pemuda yang luar biasa banyaknya, kayak gitu kan. Ada lagi permasalahan sosial lain, misalkan di situ gizi buruk lah, kayak gitu kan, dan semacamnya. Kemudian yang tren juga kadang pengolahan sampah, di situ terkenal sebagai kota dengan paling kotor lah ataupun apa dan sebagainya, kayak gitu kan. Ataupun mungkin di situ terkenal dengan sebuah kota yang mana industrinya berkembang sekali, tapi banyak sekali di situ yang kecipratan itu adalah orang-orang luar, bukan orang-orang sekitar. Ataupun isu ataupun masalah sosial yang lain. Intinya setiap daerah itu unik dan teman-teman di sini terdorong untuk maju menyelesaikan sebuah masalah sosial itu, sebuah isu itu, kayak gitu. Itu yang pertama
dulu teman-teman rinci di daerah kita masing-masing. Ya. Nah, ini saya mau kenalkan juga, sekalian saya mau kenalkan sebenarnya sebuah goals ataupun sebuah tujuan yang memang negara-negara di dunia, PBB itu udah komit untuk dientaskan bersama-sama. Kalau nggak salah itu sampai tahun 2030. Ada yang namanya Sustainable Development Goals. Ya. Ini ada sekitar 17 poin, yang ini adalah negara-negara di dunia berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sini. Ya. Ada mulai dari meniadakan kemiskinan, kayak gitu kan, kelaparan, kayak gitu kan, pendidikan yang layak, kayak gitu kan. Yang lagi gencar juga sekarang kayak climate change dan lain sebagainya. Ada yang tentang sampah plastik di laut, ya, green energy, ya, renewable energy dan segala macamnya kayak gitu. Sebenarnya banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan, tapi coba balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu bagaimana teman-teman bisa balik lagi, kayak gitu kan, bisa balik lagi menyelesaikan masalah yang memang di daerah teman-teman itu luar biasa banyaknya, seperti itu ya. Fokus itu dulu, kayak gitu. Nah, kalau berkaca kepada awal tahun 2017, waktu saya pulang kampung, yang di daerah saya ya tergambarnya ini gitu loh. Karena saya aja merantau, teman-teman yang lain juga kebanyakan juga pada merantau kayak gitu. Mungkin beberapa tim pengurus di kampung marketer pun ada yang seperti itu juga kayak gitu. Ya. Masih banyak pembangunan di desa ya, terutama segmen anak muda yang biasanya itu habis lulus SMA, apalagi sekarang kita hidup di era 4.0 di mana pabrik-pabrik sekarang udah pada diganti, terutama otomotif ya, dengan mesin-mesin dan lain sebagainya, mengakibatkan perantauan karena memang di desa itu lapangan kerja sangat sedikit sekali ya. Nah, karena memang skill di bangku pendidikan formal itu kebanyakan masih tidak berbasis seperti vokasi yang memang link and match dengan lapangan kerja seperti di era sekarang. Startup sangat sekali membutuhkan kompetensi di bidang teknologi kayak gitu. Cuman kita belum siap, makanya masih sedikit sekali ya di desa-desa itu meng-create pengusaha-pengusaha atau entrepreneur terutama di bidang teknologi, terutama yang memang mendukung di era sekarang kayak gitu, di era 4.0 kayak gitu. Nah, pertama yang perlu kita fokuskan adalah siapa sih gitu yang akan menerima manfaat ataupun impact atas inovasi yang kita bikin kayak gitu. Itu kita harus petakan dulu yang jelas, name it gitu, namakan itu gitu. Siapa sih gitu? Siapa? Ya, siapa penerima manfaat ataupun beneficiaries ya dari inovasi yang kita create kayak gitu ya. Itu dulu ya. Kalau misalkan seperti contoh yang tadi dengan keadaan kampung marketer itu ya, itu kita fokus kepada pemuda-pemuda desa ya, yang tadi ya, yang dia nggak ingin menganggur, dia tidak ingin merantau, dan kita linear dengan industri 4.0 sekarang kayak gitu. Kita kepengen membekali skill itu kayak gitu. Dan selain kampung marketer, kita juga dengan beberapa social enterprise itu menyasar segmen beneficiaries ataupun penerima manfaat yang berbeda-beda ya. Ada Sama Makarya khusus untuk orang-orang tua, Brian Majeng itu untuk orang-orang dengan keterbatasan ya. Kemudian yang terakhir Megari Manggar, tapi itu just an idea, baru ide kalau yang di bidang lingkungan itu yang warna kuning. Kalau yang udah pertama kali dulu muncul ya, itu adalah kamu marketer ya, yang sekarang usianya hampir 3 tahun kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kamu marketer sendiri ya, itu ini kita udah petakan penerima manfaatnya ini, beneficiaries-nya ini ya. Pemuda desa dengan yang kita perlu bantu ya, mereka masih banyak yang menganggur, kemudian skillnya kurang ya, apalagi di bidang teknologi ya, dan mereka masih merantau. Itu udah jelas ya. Jadi penerima manfaatnya kita fokus itu dulu yang kita bikin kayak gitu ya, kayak gitu. Itu dulu yang kita bikin. Kadang kan kayak gini, kita berusaha nge-create sebuah inovasi sosial kayak gitu kan, cuman kadang-kadang kita nggak fokus kayak gitu, timbul tenggelam kayak gitu kan. Yuk kita bikin ini, bikin itu. Banyak sih kayak gitu kan, cuman seiring dengan berjalannya waktu itu nggak teratur, nggak tersistem, nggak tertata, ya harusnya itu makin lama, itu makin impact-nya itu besar seperti itu, kayak gitu ya. Nah, goal-nya tuh ini ya, biar pemuda desa itu penerima manfaat ataupun impact yang kita create dari inovasi yang kita bikin, itu mereka tentunya yang tadinya menganggur itu menjadi berpenghasilan ya, kemudian punya skill terutama di bidang
teknologi, ya terutama e-commerce. Kemudian yang berikutnya adalah nggak jadi merantau kayak gitu. Mereka tetap di desa mereka seperti itu. Nah, goalnya ini, kita goalnya adalah linear dengan Sustainable Development Goals ya, SDG tadi ya, mengurangi pengangguran, mengurangi urbanisasi, ya, pendidikan yang layak, terutama di bidang yang relevan dengan 4.0, dan kita juga anak-anak yang sudah mengabdi lama, udah bagus skillnya, kita lepas menjadi entrepreneur muda di bidang teknologi. Oke, kadang tadi kita udah petakan ya, kita mau berimpact ke siapa, kayak gitu kan, udah jelas. Cuman kadang kita kekurangan pengalaman ataupun pengetahuan, sehingga kita hanya sebatas ide yuk, kita project yuk, ada event apa gitu. Intinya itu kasih impact kayak gitu. Nah itu kan jadi timbul tenggelam. Artinya apa? Mati suri kadang kan, cuma berbasis komunitas aja. Yuk kita bikin yuk. Nah kan gerak gitu kan, sosialisasi apa, event apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kayak gitu kadang nggak strong ya, kadang nggak strong timbul tenggelam. Ya, makin lama impact-nya itu nggak makin besar. Itu cuma kayak gini, grafiknya seperti ini. Nanti saya tunjukkan grafiknya ya. Grafiknya itu seperti ini. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu yang atas kayak gitu kan, waktunya itu makin lama ya, impact-nya ya naik turun kayak gitu. Karena hanya itu yang teman-teman lakukan tanpa membuat sebuah katakanlah bisnis model, kemudian tim, ya, kemudian konsep yang matang kayak gitu, sehingga teman-teman hanya sebatas ide yuk bikin itu gitu, sosial, project, event, sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi naik turun gini kayak gitu ya. Nah itu kekurangan kalau kita ibaratnya hanya sebatas program-program, inovasi-inovasi, project-project, movement, pergerakan dan semacamnya. Kita nggak lagi berbicara ibaratnya lebih baik yang mana, tapi kekurangannya itu kayak gitu. Di sisi lain kekurangannya itu ya. Unggulinya sih memang itu nggak fleksibel kayak gitu. Kita mau melakukan kegiatan itu ya monggo. Biasanya itu cocok kepada teman-teman yang memang masih ada kesibukan, dia misalkan masih ngantor ataupun berkarir di mana, dia ikut terjun ke dalam misalkan relawan lah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, dulu yang awal mula saya balik ke kampung juga seperti itu, karena dulu saya nggak tahu ataupun belum mengenal konsep social enterprise. Jadi yang dulu saya lakukan juga kayak gitu. Yang saya pikirkan kan cuma kayak gini, wah gimana ya biar apa yang kita pelajari itu bermanfaat buat banyak orang. Ya udah, aku tahunya pengetahuan di bidang e-commerce nih, di bidang digital marketing. Ya udah aku sharing aja gitu. Kan kalau saya sharing, teman-teman yang mendengarkan dia bisa praktek dan bisa sukses kan, kayak gitu. Dulu awalnya saya kayak gitu. Karena belum dapat itu ilmu namanya social enterprise seperti itu ya. Maka dulu yang saya lakukan adalah pelatihan hampir seminggu sekali. Dan bahkan saya udah bikin grup komunitas Telegram ya. Orang-orang Purbalingga dan sekitarnya yang ikut sampai ribuan orang kayak gitu. Tapi setelah beberapa bulan berjalan dievaluasi hanya sedikit sekali. Presentasinya hanya sedikit sekali yang memang punya impact luar biasa kayak gitu ya, punya impact yang luar biasa. Jadi ibaratnya tidak berbanding lurus dengan effort yang kita lakukan gitu. Kita sampai ngelatih terus tapi kok apa ya yang menyebabkan itu nggak berhasil kayak gitu. Ya ternyata orang-orang di desa itu mentality untuk menjadi, jadi kalau kita kasih sesuatu yang memang langsung dia punya challenge untuk fight di dunia entrepreneur itu. Ada yang mungkin belum percaya diri lah, ada yang mungkin budget gitu, diajak lari belum sanggup dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah itu awalnya. Jadi teman-teman sekalian kita harus pahami bahwasanya seharusnya semakin lama kita berkiprah untuk membuat sebuah inovasi di bidang sosial, itu harusnya nih makin besar impact-nya kayak gitu. Semakin ke atas, semakin lama kita impact-nya semakin besar seperti itu ya. Maka dari itu biasanya ketika teman-teman ingin membuat sebuah impact yang luar biasa besar, teman-teman di situ butuh tim. Ya kan, butuh tim. Nggak mungkin teman-teman misalkan ya ingin berimpact ke ribuan orang kayak gitu. Teman-teman misalkan lakukan itu sendiri kayak gitu ya, akan susah sekali. Bagaimana caranya bisa berimpact ke ribuan orang ya, bisa bermanfaat untuk ribuan orang, tapi teman-teman hanya melakukan itu sendiri dan tidak menafikan bahwasanya teman-teman di situ butuh uang ya nggak? Setuju coba? Setuju nggak? Kalau teman-teman setuju, tolong raise your hand. Kan ada itu kan. Tentu semuanya butuh uang, Pak. Iya, betul sekali ya.
Jadi memang kalau misalkan apa namanya project di bidang sosial, ya kita butuh uang juga kayak gitu ya. Apalagi kayak sekarang yang COVID-19 kayak gitu. Untuk tenaga medis saja emang itu bisa diselesaikan tanpa uang, ya kan? Tetap butuh ya kan APD dan lain sebagainya. Itu kan butuh uang yang mana apa namanya banyak teman-teman social movement yang sudah bergerak kayak gitu ya. So next. Nah, jadi kita bisa simpulin nih ya, kita bisa simpulin bahwasanya social enterprise itu adalah bagaimana seni ya, teman-teman ya, untuk teman-teman menciptakan impact ya, impact yang berkesinambungan ya, impact yang besar sekali di situ ya. Cuma di sini teman-teman punya challenge juga untuk nyari budgeting kayak gitu, nyari bisnis model yang jelas ya, nyari profit gampangannya, nyari revenue untuk mendanai itu semua sehingga teman-teman bisa jalan dan tidak bergantung kepada sebuah donation ataupun sebuah sumbangan kayak gitu kan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, mungkin sampai sini teman-teman akan tergambarkan lagi kan, ya nggak? Jadi makanya ada kata-kata enterprise di situ. Ya, walaupun kita berorientasi ke goals di sosial, ya, tapi di situ kita harus punya sistem layaknya enterprise, ya, layaknya perusahaan kayak gitu. Startup yang ada goals di bidang sosial impact pun, mereka juga ada tim kayak gitu kan. Nah, maka dari itu, ya, kita perlu bahas nih. Kita perlu tahu ilmunya seperti apa kayak gitu. Nah, bedanya dengan komersial enterprise ya yang melulu hanya sebatas uang, revenue, profit dan lain sebagainya, itu grafiknya seperti ini. Mereka semakin lama itu hanya mengejar banyak-banyakin aset perusahaan, revenue perusahaan dan lain sebagainya. Mereka tidak memedulikan impact. Mereka membentuk resource yang ada, melibatkan resource yang ada itu berbasis komersial, yang harus pinter, yang harus jago, kompetensinya yang harus bagus banget, timnya itu harus grade A semua, layanannya harus, ya pokoknya segala macamnya kayak gitu ya. Yang pokoknya itu di atas market, di atas rata-rata orang ya. Kalau commercial enterprise kan ciri-cirinya kayak gitu, semuanya harus perfect semuanya kayak gitu ya. Nah, uniknya kalau teman-teman bergerak di bidang social enterprise, teman-teman akan dikasih sebuah resource yang ibaratnya di bawah kayak gitu. Dengan tim yang seadanya, kita harus bertanggung jawab kepada penerima manfaat kita, beneficiaries kita, dan lain sebagainya. Kita di-challenge untuk itu. Bahkan kita di-challenge, kita bukan bergerak bersama-sama resource yang grade A, tapi kita bagaimana bergerak dengan anak-anak grade C, tapi mereka bisa rubah menjadi lebih baik, grade B, grade A, dan lain sebagainya. Gitu. So, kita bisa simpulin, social enterprise itu ada di irisan seperti ini ya. Yang sebelah kanan ada traditional business ya, commercial enterprise tadi, yang mana di situ for profit, ya kan? Kemudian kalau yang sebelah kiri itu adalah biasa ya, social innovation, social movement, pergerakan dan lain sebagainya yang kadang hanya mengandalkan sebuah donasi, sumbangan dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, saya sambil minum, monggo sambil barangkali kalau ada pertanyaan nggak apa-apa lewat chat dulu. Jadi nanti biar bisa dibacakan lewat host. Kalau sudah selesai baru mungkin kita pertanyaannya lewat tatap muka kayak gitu ya. Sambil membuat insight saya ngasih materinya nanti tambahannya apa aja kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Di tengah-tengah, makanya makin sekarang itu makin tren dibilangnya itu adalah impact investing. Kemarin saya baru udah lama ya di Bali ya, waktu beberapa bulan yang lalu itu ada seminar namanya AVBN ya. Itu Asosiasi Filantropi di Asia kayak gitu, dan itu udah ngetren banget sekarang, judulnya itu impact investing. Jadi ada beberapa investor yang memang pengen invest di startup ataupun social enterprise yang menciptakan sebuah impact. Kita pun di sini seperti itu kayak gitu teman-teman. Kita bergerak di bidang social enterprise yang ingin menciptakan impact, ya. Itu bisa dinamakan impact investing ya. Kita berinvestasi kepada impact atas sesuatu yang memang kita lakukan, ya. So, balik lagi ke tadi, karena teman-teman butuh uang untuk menciptakan sebuah impact itu, karena teman-teman butuh tim yang mana tim itu tidak
bisa digaji hanya dengan cinta, ya nggak? Teman-teman need money gitu. Teman-teman pasti butuh uang, butuh revenue untuk mendanai itu semua. So, makanya selain di sebelah kanan, kita ada orang-orang yang butuh penerima manfaat tadi ya. Siapa target penerima manfaat itu, kita juga wajib meng-create sebuah layanan. Entah itu produk, entah itu jasa. Makanya social enterprise itu harusnya dia punya revenue stream. Alur pendapatan dari produk ataupun jasa yang dia buat. Kasih ke siapa? Kasih ke user gitu. Jadi bisa jadi user kita itu berbeda dengan beneficiaries kita. Ya nggak? Kadang-kala ada yang user dan beneficiaries-nya itu sama. Ada juga kadang kayak gitu. Contoh teman-teman bikin sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu bisa untuk mengotomatisasi kasih pakan ikan. Berarti beneficiaries-nya siapa coba? Teman-teman pengen ngasih impact ke peternak ikan itu kan? Tapi peternak ikan itu suruh bayar. Berarti teman-teman dapat revenue di situ juga kan? Tapi dengan harga yang wajar. Nah, itu artinya beneficiaries sama impact-nya, beneficiaries penerima manfaat sama user-nya sama. Tapi kebanyakan itu berbeda. Kayak di kampung marketer pun berbeda juga kayak gitu. Antara beneficiaries dan user. So, makanya kita perlu nge-create sebuah produk ataupun jasa kayak gitu. Nah, makanya kita harus mengidentifikasi apa nih yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jual, layanan apa ataupun produk apa yang ingin kita jual kepada user kita. Kayak gitu. Ya. So, itu akan kembali lagi ke hukum bisnis. Teman-teman tidak bisa dengan berkedok sosial itu, lalu teman-teman langsung dapat banyak user. Contoh ya, ini loh, penjualan atas olahan tanaman ini ya itu akan dipergunakan untuk membiayai orang-orang yang terlibat di dalam pemberdayaan tanaman ini. Apakah serta-merta akan banyak user dari situ? Akan banyak pembeli kayak gitu? No, mungkin traction di awal iya gitu. Tapi apakah produk yang repeatable dikonsumsi orang itu kan akan kembali ke hukum alamnya, yaitu apa produk yang bagus, punya value yang bagus. Setuju nggak? Pasti kayak gitu loh. Makanya di sini kita tetap perlu belajar yang namanya bisnis juga. Ya, selain kita membalancing antara kita mau ngasih impact ke beneficiaries kita, ke penerima manfaat, kita juga belajar bisnis, gimana caranya kita meng-create produk yang memang valuable ke user kita untuk kita menyelesaikan problem mereka kayak gitu. Jadi memang teman-teman kalau masuk ke dunia social enterprise itu lebih di challenge. It's not only an ordinary business, tapi ini juga teman-teman punya dua tantangan. Bagaimana teman-teman berbisnis ke arah sebelah kiri, yaitu ke user, dan menyelesaikan problem mereka, tapi teman-teman punya kewajiban juga ngasih manfaat ke penerima manfaat teman-teman yang tadi targetkan. Gitu. Oke, sorry Pak Novi. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan, mungkin sambil dijawab dulu atau bagaimana Pak? Oke, kalau pertanyaannya nyambung ke materi nggak apa-apa. Kalau belum nyambung ke materi nanti di akhir aja. Gimana? Ada nggak? Oh, kayak gitu. Beberapa sih ada sih. Yang tadi mungkin sudah disebutkan di awal dari Kak Sabila sih ini. Untuk ngumpulin modal sama tim di awal itu gimana sih Pak? Gitu. Oke, berarti ini masih lanjut karena ada bahasanya ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman perlu nge-create sebuah produk ataupun jasa ya, yang mana itu adalah sebuah solusi bagi user kita. User itu siapa? Tolong definisikan itu. User adalah pihak yang menggunakan produk inovasi kita. Dan jangan dipahami bahwasanya teman-teman asal-asalan membuat produk. Karena teman-teman tadi ibaratnya berkedok sosial tapi teman-teman asal-asalan aja. Contoh ya, wah ini di desa ini lahannya luas, kita bikin tanaman ini yuk, tanaman X lah kayak gitu kan. Nanti hasil tanamannya kita olah menjadi tanaman herbal, kita bungkus, lalu kita jual. Hasil penjualannya nanti kita bisa buat membiayai itu semua. Nah, dengan campaign itu teman-teman misalkan kayak gini, kemasannya seadanya, tidak di-riset, ya, tidak didaftarkan ke BPOM misalkan seperti itu, tidak meriset marketnya siapa, tidak mencoba memonitor diferensiasi dari tanaman itu bisa diolah menjadi apa saja yang paling dibutuhkan market kayak gitu kan, apakah retailer, apakah B2B kayak gitu kan, dan semacamnya gitu. Teman-teman mengabaikan itu semua dan teman-teman hanya fokus yaudah kalau ada pemasukan saya muter lagi lah deh buat ini warga yang ada di desa. Ya it's true gitu, itu betul juga, cuman teman-teman kalau kepengen impact-nya lebih besar,
nggak sebatas itu gitu. Teman-teman butuh profesional untuk ngasih sebuah value, yang mana value itu adalah sebuah solusi ke user kita. Makanya, not only a user, but also customer. Ya, jadi beda. Ada yang tahu bedanya? User kadang-kala cuma make kayak gitu kan. Tapi apakah semua user itu mau nuker value yang teman-teman kasih melalui social enterprise itu dengan sebuah money kayak gitu? It create a transaction kan, ya nggak? Itulah yang dinamakan transaksi. Kita ngasih value, ya, kemudian customer ngasih uang kayak gitu, ya. Makanya pentingnya di situ, ya. Kita butuh customer. Kalau nggak ada customer, ya udah gitu. Kita nggak dapat revenue dari situ kayak gitu, ya. Jadi produk ataupun solusi kita itu nanti harus tervalidasi. Salah satu validasinya adalah ada orang yang rela mengeluarkan uang untuk menukar nilai yang kita kasih, dan dia mengeluarkan uang atas itu. Apalagi timbul retention, perulangan. Orang tersebut beli lagi. Layanannya itu dipakai terus. Artinya apa? Itu udah produk market fit kayak gitu. Sudah memang pasar itu membutuhkan itu, dan memang kita meng-create sebuah produk yang valuable, nggak asal-asalan kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi itu we need customer, kita membutuhkan customer. Nah, oke, kalau teman-teman di sini bingung apa nih yang mau di-create ya, produk ataupun jasa apa nih yang mau di-create. Setidaknya teman-teman juga ngelihat potensi dari daerah teman-teman, ya. Pertama, teman-teman lihat daerah teman-teman itu resource sumber dayanya ada apa aja, ya. Kemudian yang kedua lihat kita mampu nggak gitu, mampu nggak untuk mengeksekusi itu. Mengeksekusi itu biasanya itu kan butuh kompetensi, ya. Jangan semena-mena kayak gini, wah social enterprise itu sukses tuh di daerah itu, kita bikin yuk mirip kayak gitu. Nah, teman-teman punya expertise, teman-teman punya keahlian ataupun pengalaman di bidang itu enggak kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lihat dari luar itu kayaknya gampang banget gitu, tapi lihat dalamnya, wah luar biasa susah kayak gitu kan. Makanya jangan langsung, wah saya mau bikin kayak itu tuh kayak gitu, saya mau bikin kayak gitu. No, coba balik lagi. Setiap diri teman-teman itu punya keahlian ataupun pengalaman masing-masing, dan daerahnya pun punya sumber daya yang berbeda-beda juga kayak gitu. Nah, di sini ya itu kalau misalkan teman-teman ngelihat dari sisi sumber daya ataupun resource yang di daerah, teman-teman bisa melihat banyak hal ya. Entah itu sumber daya manusianya, entah itu ada mungkin sebuah tanaman yang di situ melimpah sekali, tapi di situ ibaratnya tidak bisa terolah dengan baik kayak gitu ya. Kemudian ada sebuah kelebihan atas mungkin hewan-hewan apa gitu kan, ataupun di daerah itu skill unggulannya itu sesuatu kayak gitu ya, ataupun di situ sentra sesuatu, orang-orangnya terampil di bidang sesuatu kayak gitu. Ikan di situ tuh khas ikan sesuatu kayak gitu. Hewan di situ itu khas dombanya itu yang sesuatu banget, yang mana di daerah lain nggak bisa di-create. Atau tanaman itu hanya bisa tumbuh di situ. Ya, nah itu teman-teman coba menerawang apa sebenarnya resource yang mungkin ada di daerah teman-teman. Yang mana kalau dipadukan dengan tadi keahlian ataupun pengalaman teman-teman, itu bisa menjadi sebuah produk ataupun jasa yang bisa kita sajikan ke user ataupun customer kita kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke saya sendiri ya. Mas Fahri itu coretan di layar itu bisa dibantu dihilangkan, saya nggak tahu asalnya dari mana. Oke. Nah, kembali lagi ke pengalaman kami, yaitu kami memulai di tahun 2017 social enterprise kampung marketer itu karena pengalaman saya itu dulu sejak tahun 2011 menekuni di bidang digital marketing. Maka saya membuat sebuah social enterprise ataupun inovasi yang memang nggak jauh dari apa yang memang saya tahu kayak gitu ya. Sehingga challenge di situ tuh nggak terlalu ibaratnya banyak kayak gitu ya. Jadi itu studi case di kami itu seperti itu. Kenapa sih awal mulanya bikin social enterprise di bidang ini, di bidang e-commerce seperti itu, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini balik lagi ke teman-teman. Ya, balik lagi ke teman-teman. Teman-teman tadi udah katakan penerima manfaatnya tuh seperti apa, kayak gitu kan. Terus produk ataupun layanan yang teman-teman mau jual ya,
ya, dilihat dari keahlian ataupun sumber daya di sekitar itu apa, baru teman-teman nanti bisa petakan kira-kira teman-teman mau bikin value apa ke user ataupun ke customer teman-teman kayak gitu. Contoh, wah ini penerima manfaat ataupun beneficiaries yang sudah dipetakan sama kami itu anak-anak muda nih. Dan salah satunya mereka kita mau genjot dari sisi skill-nya kayak gitu, ya. Dan mereka harus tetap di kampungnya nih. Nah, itu kan udah mulai terpetakan tuh kriteria-kriterianya. Kriteria social enterprise kita mau bikin semacam apa gitu. Terus yang kita bisa lakuin itu adalah e-commerce nih. Berbekal pengalaman yang kita tahu, ya. Kayak gitu. Dan impact yang kita mau lakuin itu adalah sebanyak mungkin pemuda yang dilibatkan, kayak gitu kan. Nah, ini udah mulai tergambarkan sebenarnya. Wah, berarti target user saya seperti ini nih, kayak gitu. Nah, makanya ketemu, oh ya, kita bisa petakan ternyata pihak yang ingin penetrasi ke online lebih maksimal lagi, entah itu branding, entah itu penjualan, entah itu apa, kayak gitu kan. Intinya pihak itu kan luas ya, nggak bisa perorangan, bisa UMKM, bisa pengusaha, bisa startup, kayak gitu. Itu masih in general sekali. Penetrasi ke online itu juga masih in general sekali, entah itu penjualan, entah itu branding dan semacamnya kayak gitu. Gak apa-apa, teman-teman in general dulu, nanti kita bisa breakdown ke hal yang lebih kecil sekali kayak gitu. Yang penting teman-teman udah ada gambaran ketika teman-teman baru mau membuat sebuah social enterprise, digambarin dulu gambaran user kita seperti apa. Nah, stepnya pertama adalah problem. Ingat, ini yang sering salah nih. Dulu saya juga salah ya, karena dulu saya belum memahami ilmu dari social enterprise. Problem itu bedakan. Problem sosial beneficiaries dengan problem user itu beda ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah dari sudut pandang bisnis, yaitu kita mengidentifikasi dari problem user yang akan menggunakan layanan atau jasa kita, kayak gitu. Tapi kalau beneficiaries penerima manfaatnya sama dengan user ataupun customer, ya itu berarti agak sama kayak gitu. Tapi dibedakan. Dilihat dari sisi customer ataupun dilihat dari sisi penerima manfaat. Oke, yang akan kita bahas adalah dari sisi pengguna dari kampung marketer itu, kayak gitu. Kalau di social enterprise teman-teman pun seperti itu. Teman-teman identifikasi problem apa nih ketika teman-teman tadi udah petakan apa yang mau dibikin, ya, udah tahu target usernya, kira-kira mereka punya problem apa aja. Kalau udah ketemu problemnya seperti apa, kita nanti muncul ide-ide, kemudian dibuat sebuah prototipe, rancangan-rancangan yang biasanya habis itu adalah disebut sebagai MVP atau MVP, minimum viable product, ya, produk yang tahan lah yang bisa kira-kira di launch di tahap awal kayak gitu kan, untuk market. Kasih feedback dari user, dari customer, syukur-syukur ada yang memang mereka mau ngeluarin sebuah uang, muncul menjadi sebuah market fit. Kalau udah fit di market, scale untuk impact yang luar biasa besarnya kayak gitu. Udah mulai. Nah, pertama teman-teman mungkin ada yang udah tahu ini adalah namanya value proposition canvas, ya. Nah, jadi di sini tadi kan udah tahu tuh target usernya siapa kayak gitu kan. Nah, mereka biasanya itu untuk mencapai itu tadi misalkan ya, untuk masuk ke penetrasi online, pain problem ya, frustasi, bingung, kemudian celakanya itu mereka kenapa kayak gitu, itu apa gitu ketika ingin masuk ke penetrasi online. Kita harus petakan itu. Begitu juga teman-teman bidangnya lain, social enterprise-nya lain, itu petakannya kayak gitu. Pain-nya apa aja, terus gain-nya apa aja. Gain itu yang ibaratnya enak-enak. Nyari ini langsung dapat pun bagus banget kualitasnya, pengirimannya cepat dan lain sebagainya, itu contohnya. Kalau pain itu yang buruk-buruk banget. Nah, sehingga nanti kalau itu udah dikumpulin, apa yang kita bisa lakuin nantinya menjadi sebuah produk yang mana memiliki sebuah gain creators, ya, yang bisa kita munculin untuk user dapat manfaat itu, dan untuk mengendorkan dari apa yang penyakit user bingung dan semacamnya, ya, pain relievers itu, obatnya sakit itu apa gitu. Contoh, misalkan tadi teman-teman bisa praktek juga dengan social enterprise teman-teman sendiri. General goal-nya itu apa dulu? Kita berbicara general, nanti kita bisa spesifikasikan. Oh, ternyata penetrasi online yang maksimal kayak gitu, ya.
pihak yang ingin penetrasi online yang maksimal. Nah, diurutin dulu, apa ini step-nya, kayak gitu kan. Pertama tentunya mereka udah ada produk dulu kan, produk ataupun jasa yang dipromosikan, kayak gitu kan. Ya. Nah, bahkan kalau misalnya yang belum punya produk, nggak apa-apa, dirinci juga alurnya seperti apa mereka untuk mencari supplier dan semacamnya. Barangkali kita bisa bergeraknya di situ, kayak gitu produknya. Kalau udah ada produk ataupun jasa, digitalisasinya, ya mereka mengkonvert dari produk fisik di foto, dibikin video, dijadikan sebuah konten yang mana bisa diakses di media internet. Habis itu mereka menyiapkan sebuah penawaran, ya kan? Mungkin teman-teman tahu istilahnya landing page, copywriting dan semacamnya, ya di internet, ya kan? Kemudian setelah penawarannya jadi kayak gitu, mereka butuh marketing, ya nggak? Untuk mempromosikan itu, entah di search engine, mesin pencari, sosial media, marketplace, dan semacamnya. Kegiatan berikutnya, ya dari kerjaan dari customer ini, kayak gitu kan, itu adalah nangani nih customer yang udah masuk, kayak gitu kan. Nah, kemudian handling orderan, input transaksi, barang yang mau dikirim apa aja. Nah, itu kan banyak sekali. Dan part itu semua, itu harus maksimal semua agar apa? Penetrasi online itu maksimal kan? Iya nggak? Setuju? Nah, itu. Cuman, apa iya? Di awal itu kita mau garap semua. Ya nggak? Kita mau create produk layanan yang bisa meng-cover customer job ini. Nggak mungkin kan? Ya nggak? Kita coba fokus ke satu hal dulu. Makanya misalkan ya, di situ katakanlah kita poin 5 tuh. Poin 5, kita mau jadikan sub goal kayak gitu. Dan dari sub goal itu ada customer job-nya lagi. Contoh, poin yang kelima itu kan handling, chat order, kayak gitu kan, atau customer service. Ya, customer job-nya ini pasti. Ya, mereka harus paham dulu produk ataupun jasa yang mereka jual, menguasai produk knowledge-nya, dan menguasai basic skill customer service kalau mereka layani sendiri. Ya nggak? Nah, customer job-nya itu, teman-teman bisa bergerak di situ. Misal, kita awalnya juga bergerak dari situ. Dan yang kedua, baru kegiatan melayani leads. Leads itu orang-orang yang ingin membeli produk kita yang masuk. Atau ketika mereka hiring tim, rekrut tim di kantornya kah, ataupun mungkin remote kah, dan semacamnya, alurnya tentu rekrutmen, kita mereka training biar pinter kayak gitu kan, menjadi seorang customer service. Kemudian menyiapkan kantor, ya kan, menyiapkan kantor, gaji sesuai dengan standar gaji di kotanya, kayak gitu kan. Kemudian monitoring performance. Kita bahas gain-nya itu apa aja, misalkan. Gain-nya kalau alur yang pertama, ya berarti ketika menghandle sendiri, berarti kita langsung jago gitu. Kita tahu produknya, tahu tentang unsur-unsur produk, paham bagaimana mengetahui problem user di produk tersebut, ya kan? Kita jago banget menguasai skill customer service. Kemudian kita juga jago meng-closingkan leads yang masuk, tapi pain-nya apa? Pain-nya. Ya, boro-boro. Nggak tahu nih, alur mempelajari produk knowledge itu kayak gimana, kan? Ya nggak? Belajar basic skill customer service emang di mana? Gitu. Ada orang-orang yang nggak tahu sama sekali. Ya, jawabnya kayak robot misalkan. Gitu. Melayani chat yang masuk pun nggak tahu. Kayak gitu. Bagaimana alurnya. Gitu. Apa yang ingin dipelajari. Pun ketika hiring tim, ya, recruiting, kriterianya seperti apa? Training, apa ini yang mau kita kasih ke tim yang baru kita rekrut? Dan seabrek pain-pain yang ada, ya, diidentifikasi, ya. Nah, disitulah udah mulai ada gambaran. Kita mau create sebuah produk ataupun jasa yang mana ketika user sama beneficiaries penerima manfaat kita beda, kita harus melibatkan resource, ya. Kita harus melibatkan beneficiaries itu sebagai aktivitas yang wajib dilibatkan untuk meng-create produk atau jasa kita. Kenapa? Karena kalau mereka nggak dilibatkan, ya lain cerita lagi, ya nggak? Teman-teman nggak kasih impact ke mereka kalau mereka nggak dilibatin. Saya kasih contoh kalau mereka nggak dilibatin ya. Misalkan kamu marketer itu, anak-anak yang diberdayakan itu adalah harus lulusan IT kayak gitu ya. Lulusan IT S1, usianya segini, kecepatan mengetiknya segini, pengalaman di bidang online kayak gini, 2 tahun dari company ini di bidang misalkan e-commerce kayak gitu. Coba impact apa yang kita bisa kasih ke beneficiaries kita? Nggak ada gitu. Makanya resource atau kita menjadikan sebuah resource dari beneficiaries kita kayak gitu. Ya kalau misalkan beneficiaries-nya
standarnya kurang, itu tugas kita gitu. Makanya salah satu karakteristik social enterprise itu di situ. Salah satu karakteristiknya adalah bagaimana teman-teman meng-create sebuah value ke user, ke penikmat produk ataupun jasa kita dengan resource yang seadanya. Dan tugas teman-teman adalah meng-upgrade resource itu menjadi sebuah resource yang spesial, profesional kepada user kayak gitu. Dan kami juga nggak menggaung-gaungkan secara ibaratnya apa namanya berkoar-koar kegiatan sosial. No, it's not our manner kayak gitu ya. Kita tuh hanya menjelaskan bahwasanya yuk kita sudah berusaha mendidik customer service misalkan ya, ataupun advertiser ya dengan kurikulum yang ada kayak gitu, dengan narasumber yang memang dengan mentor instruktur yang berkompeten. Kita ada kurikulumnya, kita ada standar kelulusannya kayak gitu. Tapi di situ kita nggak keluar-keluar tentang ini loh kegiatan sosial kayak gitu. Enggak. Teman-teman jauhi itu. Kalau di situ customer yang loyal, pasti dia akan repeat. Dan ketika repeat, berarti teman-teman butuh sebuah produk yang memang valuable, bernilai. So, ya, teman-teman, ya, berarti harus lihat yang satu segmen dengan teman-teman, itu layanan mereka udah apa aja, dan yang belum terlayani di market itu apa? Underserved, ya. Underserved by market itu apa aja, ya. Oh, yang sudah bergerak, yang hampir sama, mereka itu. Padahal user, customer itu masih butuh ini, tapi belum terpenuhi ini dari social enterprise yang ada ataupun dari commercial enterprise yang ada. Teman-teman bisa masuk situ. Ya. Itu akan nanti menjadi sebuah value ataupun value proposition dari produk ataupun layanan yang teman-teman bikin. So, kalau di kami ada beberapa value proposition ya. Perbedaan dengan yang lain. Yang pertama adalah dedicated. Dedicated itu kenapa kita dari dulu itu ibaratnya idealis banget untuk bikin dedicated. Kalau dedicated itu adalah user kami itu nanti akan di-handle oleh satu tim kami, satu orang tim kami. Dan itu berbeda dengan user-user yang lain. Jadi satu pemuda desa yang diberdayakan oleh kampung marketer itu tidak bisa menghandle banyak user kayak gitu. Kenapa kita idealis seperti itu? Karena kita berprinsip kalau nanti usernya banyak, pemuda desanya makin banyak, impact-nya makin banyak kayak gitu. Itu kami mikirnya seperti itu kayak gitu. Itu contohnya ya. Dan bisnis model yang semacam ini yang ada di market itu sangat jarang sekali seperti itu ya. Yang ada yang hampir mirip itu kayak misalkan kayak outsourcing ya nggak? Hotel butuh satpam, itu kan kadang ada yang bisnis modelnya hotel itu bayar ke perusahaan outsourcing, ke satpam itu gajinya berapa. Itu kan memang dedicated ke hotel itu kan, nggak yang satu itu ke banyak. Contoh yang banyak apa? Jasa, agensi kayak gitu kan. Dia punya tim itu menghandle banyak klien. Nah, itu nggak dedicated. Kemudian fixed administrative cost. Jadi kita nggak ngambil yang banyak banget teman-teman dari user kami, revenue-nya itu nggak ngambil banyak ya. Karena kalau misalkan user itu atas optimasi anak-anak, pemuda desa itu bagus, omsetnya melejit kayak gitu, ya pendapatan kami juga sama, karena fix. Biaya adminnya itu fix. Kayak orang wali murid bayar SPP ke sekolah itu kan fix kan. Bukan ibaratnya, kalau pinter bayarnya lebih banyak, kalau bodoh bayarnya dikit kan nggak kayak gitu ya. Kolaboratif. Kenapa kita pakai prinsip kolaboratif? Biar di sini kita meminimumkan cost. Coba di sini ada yang sudah diberdayakan kita lebih dari 700 orang, ya bayangin, butuh berapa laptop, berapa HP. Kalau kita menganggarkan itu semua, uang dari mana? Miliaran rupiah itu, kayak gitu. Makanya kita kolaboratif. Artinya apa? Mereka ngirim device itu ke kami, ya kan? Dan itu adalah barang titipan yang sewaktu-waktu bisa dikembalikan. Ketika ibaratnya mereka nggak berkolaborasi, dan mereka bisa berkolaborasi, berhenti berkolaborasi kapan aja, kita nggak ada kontrak. Beda dengan ketika di tim, hiring tim, di tempat sendiri, di kantor sendiri, mau mencat karyawan aja nggak tega gitu kan. Nah, kalau di kampung marketer mau berhenti nggak apa-apa. Nasib mereka masih kita perhatikan, kan kayak gitu ya. Kemudian remote. Apa manfaatnya kalau remote? Value ini yang kita kasih ke user, kalau remote, teman-teman itu ke user kita, ke customer kita, mereka itu nggak perlu office, nggak perlu kantor, ya kan? Kalau remote itu
nyesuaiin salarinya itu adalah dengan daerah kita yang ada di desa, bukan dengan UMR yang misalkan ada di kota kayak gitu kan, kayak gitu loh. Nah, itu adalah value-value yang ingin kita munculkan kayak gitu. Jadi kita dari menganalisis ini. Jadi menganalisis ini juga kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa bikin juga. Dan kita juga wajib itu menganalisa kompetisi ataupun alternatif yang ada di market. Contohnya misalkan, kalau misalkan digital agency kan ada tuh biasanya jasa digital marketing dan lain sebagainya, tapi biasanya budgetnya itu gede. Ada biasanya minimum budget 50 juta per bulan. Ada kayak gitu. Dan itu nggak cocok untuk UMKM karena UMKM budgetnya kecil. Memang itu bagus kayak gitu. Dan biasanya cost-nya itu juga lebih besar. Kenapa? Karena biasanya berdasarkan persentase. Ketika teman-teman perusahaannya punya budget 100 juta, biasanya handling fee misalkan 25% diambil, bagi mereka sisanya dialokasikan untuk bakar uang untuk marketingnya. Misal seperti itu. Oke, kalau misalkan hiring tim di kantor, itu gimana kelemahannya? Oh ya, harus menyiapkan kantornya, salarinya menyesuaikan di situ, dan seterusnya. Kalau misalkan rekrut perorangan yang remote, gimana caranya? Kelemahannya apa? Kalau di sistem yang seperti itu, ya monitoringnya kan, teman-teman nggak ada mungkin kenyamanan karena tidak ada orang yang mengasistensi ataupun mendampingi ataupun leader yang memonitor itu kayak gitu. Tidak cerita ketika teman-teman udah terbiasa kerja secara remote, monitor secara remote, tahu software yang memang digunakan secara remote, ya itu bisa aja kayak gitu. Cuman kita ingin berusaha beda dengan alternatif ataupun kompetitor yang lain kayak gitu. Dengan kita berada di kurva yang kanan atas. So, value proposition kita adalah ini gitu, ya. Moto kita ke customer, ke user itu adalah ini. Build your e-commerce team easier and remotely to optimize business on internet. Jadi memang membangun sebuah e-commerce ya, e-commerce team ya, tim e-commerce secara mudah dan remote untuk mengoptimalisasikan bisnis di internet kayak gitu. Jadi dari analisis tadi kita rincikan value proposition teman-teman itu apa nih gitu. Nah, ketika udah dirumuskan seperti ini ya, tentu teman-teman nggak langsung ada orang yang make, ada customer yang ngasih duit ya. Kalau teman-teman ada customer yang ngasih duit, berarti teman-teman udah mulai tervalidasi tuh. Tapi jangan anggap valid kalau yang ngasih duit itu teman sendiri, saudara sendiri. Karena nggak enak saya pakai deh produknya dia kayak gitu. Itu agak nggak valid kalau kayak gitu ya. Orang umum, orang awam yang tidak ada konflik of interest di situ kayak gitu ya. Makanya kayak di sini teman-teman kayak perlu juga membuat prototype ya. Kamu marketer dulu juga seperti itu. Kita dulu kayak nggak ada bisnis model yang jelas. Kalau dulu ada user yang butuh tim customer service, apa yang kita lakukan coba dulu? Kita pasang lowongan, kita mendadak training orang, ya, dan baru berkolaborasi. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah apa kalau kayak gitu? Waktu tunggu yang lama karena dadak nyari, kemudian tidak punya kesiapan. Kenapa? Karena baru dicariin, baru di training kayak gitu. Beda cerita seperti sekarang, karena kita udah jadi, udah bukan prototype lagi ya, udah market fit ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu kan kita udah ada kurikulumnya, udah ada mentornya, narasumbernya, udah ada standar kelulusannya kayak gitu kan, dan nggak mendadak, tapi kita memang ada training terus-menerus, sehingga ketika ada user, customer yang berkolaborasi dengan kita, itu kita tinggal kolaborasikan kayak gitu. Nah, dulu pun nggak segampang itu merumuskan untuk menjadi produk semacam ini. Seperti teman-teman membuat donat. Mau seperti apa sebenarnya? Mau orang yang mau mengkonsumsi donat itu yang seperti apa? Donat temanya kan usernya, customernya adalah orang-orang yang kepengen makan manis tapi takut gemuk ataupun takut gula kayak gitu misalkan ya. Teman-teman kan harus prototyping kan. Bahannya apa? Bentuknya kayak apa? Toppingnya nanti kayak gimana? Itu kan butuh perjalanan ke situ gitu untuk membuat sebuah prototype itu. Ya. Dan maka dari itu tercipta seperti ini ya. Kita ada beneficiaries ya, pemuda desa sebelah kanan ya. Mereka jadinya bisa bertahan di desa masing-masing di bidang e-commerce, mereka dapat pendapatan bulanan. User kami, customer kami pun seperti itu, teroptimasi di internet ya. Gajinya terjangkau, kemudian biaya operasionalnya juga rendah. Makanya kita bikin platform namanya Kampung Marketer. Nah, ini kan udah semakin jelas kan dengan kita mengidentifikasi semacam itu kayak gitu.
Dan itu juga terbreakdown kayak gitu. Ini kan masih general kayak gitu kan. Optimasi di internet, emang apa sih yang dioptimasi? Nah, itu juga teman-teman harus di breakdown di social enterprise teman-teman, produk atau pelayanannya itu apa kayak gitu. Misalkan customer service, itu kan tim yang mana menghandle calon customer dari leads prospek menjadi transaksi, ya nggak? Berarti problem user apa? Berarti problem user adalah kesusahan nyari tim customer service ataupun tidak ingin repot-repot nyiapin kantor kayak gitu kan. Ataupun dia kewalahan, dia jago marketing tapi dia kewalahan nangani orderan, nggak bisa dihandle sendiri. Kalau dihandle sendiri waktunya habis. Nah, itu kan detail dari problem yang kita berusaha solusikan dengan satu layanan kayak gitu loh. Advertiser itu apa problemnya, user kita, layanan kita apa, sosial media dan seterusnya kayak gitu. Teman-teman juga harusnya sama kayak gitu ya. Didetailkan user punya problem apa, layanan kita itu apa yang bisa jadi value proposition di situ. Makanya alur di kita sekarang adalah pemuda desa, kita latih di learning process itu ada diklat, outputnya adalah mereka terampil di bidang e-commerce dengan spesifikasi tadi customer service, marketing dan sebagainya. Ya, outcome-nya adalah mereka diberdayakan, mereka dapat penghasilan tambahan dari user kami, dari customer kami, mereka digaji tiap bulannya kayak gitu kan, ya. Kemudian impact yang lebih besar lagi adalah anak-anak muda yang memang sudah lama mengabdi di tempat kami, kita lepas mereka menjadi pengusaha di bidang teknologi. Ya. Nah, ini market validation, ya, memvalidasi market. Kalau saya menawarkan produk semacam ini, apa iya nanti ada orang yang pakai kayak gitu. Nah, teman-teman bisa memvalidasi market dengan cara melihat kompetitor kayak gitu. Kalau misalkan kami dilihat dari sisi apa iya ya ada orang yang butuh optimasi di bidang e-commerce ya ada. Buktinya apa? Buktinya kan banyak agensi kan di bidang internet, digital marketing dan lain sebagainya, ada digital agency. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan secara remote itu memungkinkan ya gitu. User kami itu jaraknya jauh. Ada. Teman-teman cek aja misalkan ternyata udah banyak kok platform yang memang menyediakan pekerja remote kayak gitu ya. Apakah memang udah praktik semacam ini udah ada atau belum sih semacam virtual assistant ataupun third party ya yang menyediakan tim secara dedikatif? Oh ternyata ada juga kayak gitu ya. Jadi di situ itu bisa buat validasi market kita ya. Jadi stepnya itu untuk menuju product market fit, identifikasi yang memang belum terlayani oleh market ataupun kompetitor ya. Keperluan dari customer needs yang belum terpenuhi gitu ya. Yang belum terpenuhi oleh kompetitor-kompetitor yang ada kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, tadi udah dipetakan target customer-nya ya. Needs kebutuhan dari yang belum terlayani itu apa? Nah itu yang kita mulai ke arah sana membentuk sebuah value proposition yang mana perlu kita dipakai oleh market sehingga nanti market ataupun audiens ataupun customer ataupun user itu senantiasa pakai produk kita terus kayak gitu ya. Nah, selain itu kita juga perlu petakan siapa target market kita. Ya, kan beda ini. Total available market-nya ya, kemudian market yang sudah tercover oleh kompetitor kita. Nah, kita itu mau target market apa dulu nih waktu pertama kali kita launching kayak gitu. Contoh misalkan teman-teman social enterprise-nya bikin minuman herbal untuk imunitas seperti itu. Loh, berarti total available market-nya siapa? Berarti orang-orang yang kepingin imunitasnya itu kan naiknya nggak? Banyak banget nggak? Ya luar biasa banyaknya kayak gitu. Tapi apakah teman-teman bisa menjangkau itu semua? Enggak kan? Ya enggak? Kayak gitu. Kira-kira yang bisa dijangkau sama teman-teman itu apa? Kayak gitu. Dan yang sudah dijangkau sama kompetitor itu seperti apa? Kita fokus ke yang hijau dulu kayak gitu. Yang memang kita bisa jangkau. Ya, contoh kayak misalnya ngomong marketer itu mungkin available marketnya itu adalah UMKM yang ingin penetrasi ke online ataupun yang udah penetrasi tapi belum maksimal sama entrepreneur kayak gitu kan. Nah, cuman ya kan, apa mungkin kita langsung bisa mengajar itu semua? Kan nggak bisa kita langsung mengajar itu semua. Perlu resource yang banyak, marketingnya, timnya dan semacamnya kayak gitu. Ya, yang sudah tercover oleh kompetitor, ya banyak juga kayak gitu. Nah, cuman kita di awal itu kita targetnya adalah
orang-orang ataupun online shop yang dia kewalahan untuk menghandle chat orderan. Kita dulu awalnya berangkat dari situ target marketnya. Sehingga sekarang makin meluas. Kita ada tim SDM, advertisers juga, yang mana ketika orang-orang, misalkan ada ibu-ibu, dia bikin konveksi jilbab, tapi nggak tahu nih cara promo di internetnya, menghubungi kamu marketer untuk memberdayakan tim di advertisernya, misalkan seperti itu, kayak gitu. Kita udah mulai meluas target marketnya. Tapi kalau teman-teman baru bikin, yang mulai dari kecil ya. Oke. Nah, produknya, layanannya apa? Nah, kita alhamdulillah sekarang sudah ada di Android untuk memanage kawan-kawan pemuda desa. Kita sekarang lagi bikin untuk yang dipakai untuk customer ataupun user kita. Ya, jadi yang dipakai oleh beneficiaries kita juga berbeda dengan yang dipakai oleh user kita. Nah, teman-teman juga perlu merumuskan duitnya sekarang di kalau bahasa Jawanya ya. Uangnya dari mana untuk membiayai itu semua? Berarti teman-teman butuh bisnis model. Kalau teman-teman bingung merumuskan bisnis model, ya udah ambruk. Kayak gitu. Hitung-hitungan. Nutup nggak untuk membiayai tim, untuk ngasih ke beneficiaries penerima manfaat itu, dan lain sebagainya gitu. Ya. Apalagi, social enterprise itu adalah terkenal dengan resource yang seadanya. Makanya teman-teman akan banyak habis untuk meningkatkan resource dari seadanya menjadi resource yang luar biasa. Teman-teman akan habis budgetnya di situ. Kami juga di situ kayak gitu. Invest untuk pendidikan itu luar biasa banyaknya. Ya. Oke, kalau di kami itu apa namanya revenue-nya didapat dari user kami, customer kami yang menggunakan service ataupun layanan dari Kampung Marketer untuk optimasi penjualan mereka di internet itu membayar 300.000 sampai 500.000 per orang yang diberdayakan per bulannya. Kami menghidupi social enterprise kami dari situ. Membiayai sewa pusat pemberdayaan yang sekarang jumlahnya 20, ya kan? Internet untuk 700 orang, air minum, listrik, meja, kursi, banyaknya tim, ya. Dari situ, kayak gitu. Itu tadi yang dinamakan social enterprise itu. Kita berusaha meng-create sebuah impact, tapi dengan apa namanya bisnis model yang jelas, seperti itu ya. Nah, makanya teman-teman harus mampu merumuskan yang namanya social business model. Bukan bisnis model pada umumnya. Tapi kalau kita social enterprise, perlu ditambahi sosial. Karena di atas kita ada parameter untuk mengukur social benefit. Ya. Social benefit-nya itu apa? Ya intinya adalah tolak ukur dari impact yang teman-teman create itu. Misalkan kalau di kami itu jumlah pemuda yang terserap dan diberdayakan, jumlah perputaran uang dari kota ke desa alias pendapatan anak-anak itu sendiri tanpa merantau, mereka dapat penghasilan berapa? Jumlah pengusaha muda yang tercipta, ya, yang sudah mengabdi lama di Kampung Marketer yang udah bisnis sendiri. Multiplier effect lingkungan, apa? Contohnya misalkan rumah-rumah yang bisa kita pakai untuk pusat pemberdayaan, ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Dari berawal social cost itu, kita punya sebuah misi, punya sebuah goal, mengurangi pengangguran, mengurangi laju urbanisasi itu kan sebuah impact yang perlu dana. Makanya kita namakan social cost. Nah, cost-nya itu apa aja? Ya ini gitu. Kayak activities, kayak resource, ya, resource-nya pemuda desa itu, bukan yang memang orang yang udah jago IT kayak gitu. Cuman untuk ningkatin itu jadi sesuatu yang luar biasa, kita butuh kayak activities kan, ya enggak? Key activities, aktivitas kunci di situ, ya. Kayak gitu. Biayanya apa aja? Biaya pendidikan, biaya pemberdayaan di situ, ya. Sorry. Hey. Nah ini, revenue-nya tadi, ya. Revenue-nya dari customer kita kan, kalau di kami, pebisnis dan UMKM, kayak gitu kan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia. Tadi value proposition-nya tadi udah dipetakan. Cuman yang digambar ini masih general, value proposition tadi, detailnya yang tadi, kayak gitu, ya. Nah ini kalau udah kayak gini, teman-teman udah mulai rapi, mulai terstruktur, sudah ada konsep sosial bisnis model yang jelas, ya, seperti itu. Nah ini traction, apa namanya, pencapaian kami sejauh ini, ya kita sudah ada 300 plus user ataupun customer, ya, dan sekarang ini menurun dikit karena teman-teman tahu ada COVID-19, ya, yes. Tentu ada implikasinya juga. Kemudian beneficiaries kita sekarang udah ada 800 lebih pemuda desa yang diberdayakan, dan ini juga menurun juga, sekarang 700 lebih, ya, karena adanya COVID-19, ya, implikasi ke daya beli. Kemudian kita ada 20 pusat pemberdayaan, dan sekarang alhamdulillah kita udah
perputaran uang dari kota ke desa senilai 1,4 miliar rupiah per bulannya ke kawan-kawan pemuda desa kayak gitu. Ya mungkin sampai sini dulu, slide-nya masih ada, cuman ini saya lanjutkan kalau nanti ada pertanyaan yang relevan kayak gitu. Ini slide-nya masih ada tentang team building dan semacamnya kayak gitu. Oke, Monggo Mas Fair, mungkin barangkali ada teman-teman yang mau tanya. ya baik Pak Novi. Mungkin beberapa ini sudah banyak yang tanya sih. Mungkin bisa dimulai dari yang paling atas ya Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Chandra Kusuma. Mas, goal terukurnya untuk kampung marketer sendiri apa ya? Apakah setiap desa bentuk komunitas atau munculnya pemain-pemain baru di bisnis online? Kayak gitu, Pak. Jadi, goal terukurnya dari kampung marketer sendiri itu apa sih? Kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau kita ngomongin social enterprise, berarti teman-teman fokus di awal tadi ke penerima manfaat ataupun beneficiaries-nya. Nah, impact measurement, pengukuran impact-nya itu di kolom kanan atas ini, social benefit. Berarti angka-angka ini, jumlah pemuda terserapnya berapa. Artinya semakin banyak, semakin terukur di situ goalnya teman-teman di situ. Contoh teman-teman bergerak, tadi misalkan pemberdayaan orang tua untuk menanam jahe, kayak gitu, untuk membuat produk imunitas. Berarti social benefit-nya apa? Ya jumlah orang tua yang diberdayakan di situ. Revenue mereka per bulan udah berapa, kayak gitu. Itu untuk menentukan goal terukurnya. Jadi, bukan lebih kepada tadi menciptakan pebisnis online itu ya. Nah, itu ibaratnya goal yang jangka panjang. Yang kayak saya tuh jumlah pengusaha muda tercipta itu goal jangka panjang. Tapi ibaratnya direct goal yang ibaratnya langsungnya itu yang jumlah pengguna ini, jumlah perputaran uang ini kayak gitu ya. Bukan Oke, lebih berarti kepada usernya. Kalau usernya tadi kita lebih ke bagaimana kita menciptakan value proposition yang bagus untuk produk kita dikonsumsi oleh user kayak gitu. Nah. ya berarti bisa dikatakan karena kita social enterprise, makanya yang jadi goal terukurnya adalah social benefit-nya ya Pak ya. Iya betul. Nah. Kemudian ada pertanyaan lagi ini yang tadi di awal juga sudah disebutkan, untuk mengumpulkan modal sama tim di awal itu gimana sih Pak untuk kampung marketer sendiri? Ya, modal sama tim ya. Nah, kalau kita berbicara modal dulu. Kalau modal, berarti teman-teman perlu baca ini dulu nih. Teman-teman harus ada revenue stream-nya kan. Tadi kan teman-teman udah belajar bareng-bareng, kita harus ada produk ataupun layanan yang kita jual ke customer kita. Di situ kan akan tercipta modal ataupun pendapatan tambahan. Tapi kalau untuk memulai itu semua, untuk memulai kerangka bisnis model ini, teman-teman ibaratnya masih butuh modal, ya berarti mau nggak mau, di awal teman-teman harus pakai modal sendiri kayak gitu. Dulu awalnya saya pun modal sendiri, cuman kan dengan resource yang seadanya. Contoh ya, awal mula yang saya lakukan. Awal mulanya itu ada customer segmennya ya. Ada satu pebisnis online ya yang minta dibantuin untuk nyariin tim customer service kayak gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya sanggupi itu, kemudian saya cari, saya share ke orang-orang desa siapa yang butuh kerjaan. Saya bilangnya kayak gitu kan, kayak gitu. Terus nemu nih ada beberapa yang butuh kerjaan. Saya seleksi, oke, dapat satu orang. Kemudian di situ saya latih kayak gitu. Oke, saya latih. Coba teman-teman perhatikan dari proses tadi ya, dari itu yang namanya minimum viable product. Kan dari tadi dari proses prototyping tadi ya. Itu kan menjadi minimum viable product MVP itu ya, produk mentahan yang intinya masih bisa dipakai dulu lah gitu sama customer kita itu apa. Ya itu yang dulu saya lakukan kayak gitu. Nyebarin lowongan kerja, ngedidik satu orang, itu kan belum ada model yang keluar saat itu. Setuju nggak? Model yang keluar itu baru sedikit apa? Contohnya, anak itu kan butuh pakai data. Saya kasih pakai data tuh kan. Nah, terus habis itu bulan pertama sudah selesai, anak itu dapat gajian dari pebisnis online tadi. Dan saya dapat imbal jasa. Misalkan 500.000. 500.000 itu saya putar lagi kan buat pakai data itu. Misalkan kayak gitu. Ya. Buat ibaratnya pelan-pelan buat DP sewa kantor kayak gitu. Jadi ibaratnya teman-teman jangan langsung menggambarkan semuanya langsung bisa besar kayak gitu, langsung bisa gede, timnya gede dan semacamnya ya. Teman-teman mulai dari prototipe, kalau prototipe udah jadi tadi
produk mentahan yang langsung bisa dinikmati oleh user nanti kasih feedback apa. Itu namanya minimum viable product, MVP, kayak gitu ya. Jadi seperti itu Mas Fair, untuk modal kita bahasnya seperti itu. Kalau untuk tim, ya ini sekalian saya singgung. Kalau untuk tim itu, kalau pertama-tama teman-teman misalkan masih bisa di-handle sendiri, ya silakan handle kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah nggak full time ngantor kan. Kalau misalkan teman-teman udah jadi entrepreneur, silakan di-handle sendiri dulu. Tapi nanti sering dengan berjalannya waktu, kalau sudah semakin sibuk ya, teman-teman itu nanti butuh delegasi. Kenapa butuh delegasi? Karena nanti kalau teman-teman terjerembab ke dalam sebuah rutinitas, teman-teman nggak fokus untuk growth ataupun pertumbuhan ataupun yang sifatnya strategi. Teman-teman itu cuma terjebak dalam rutinitas terus. Contohnya misalkan tadi, kayak misalkan teman-teman bikin inovasi pemberdayaan orang tua, bikin produk minuman imunitas kayak gitu. Teman-teman yang packing, teman-teman yang handle customer kayak gitu kan. Kalau itu sudah saatnya, sudah ada di situ dari bisnis, dari social enterprise itu sudah ada revenue ya, dan sudah cukup untuk membiayai ataupun expense biaya untuk membiayai itu, dan menjadi sebuah net income, pendapatan bersih ya. Teman-teman itu bisa mulai putar net income itu untuk menggaji diri teman-teman menjadi sebuah uang pribadi ataupun uang keluarga ya. Atau kalau masih lebih, teman-teman bisa pakai itu buat investing in human, investing in team kayak gitu. Bisa mulai mendelegasikan ke tim kayak gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Jangan seperti ini. Sudah ada pendapatan, biayanya udah ketutup kayak gitu kan. Sudah ada net income di situ, tapi tidak pandai bagaimana memutar menjadi sebuah aset yang memang produktif ataupun investasi yang produktif. Contoh misalkan dulu awal mulanya saya gimana? Sudah ada pendapatan dikit-dikit, beliin laptop buat tim tim yang memang perlu di situ untuk mengoperasikan laptop ataupun HP. Bukan diputar untuk sesuatu yang nggak jelas. Pendapatannya masih sedikit, diputar untuk aset yang memang tidak terpakai. Bilangnya motor operasional, tapi apa? Motornya dipakai buat diri sendiri, buat piknik. Kan kayak gitu kan salah juga, kayak gitu loh. Ya, sudah bikin kayak gitu, udah ada pendapatan, uangnya buat misalkan pesan makanan yang nggak wajar di restoran, makanannya pakai GoFood dan semacamnya, sehingga gaya hidup teman-teman sudah berbeda kayak gitu, itu salah besar teman-teman. Jadi tetap teman-teman pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Kalau uang bisnis ataupun social enterprise itu diputar lagi ya, dividen ini ya, pendapatan itu tuh menjadi sebuah laba ditahan, menjadi sebuah return earning, diputar lagi untuk membesarkan tim teman-teman ataupun infrastruktur yang dibutuhkan untuk social enterprise teman-teman. Seperti itu ya, Mas Fair, kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Karena balik lagi kita social enterprise ya, Pak ya. Yeah. Jadi harus pintar-pintar buat mengolah model sama tim kita sendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Fajar Prasetyo Tomo. Kami dari desa punya pasar wisata Loh Jinawi di Desa Serayu Larangan, Purbalingga ini. Ada masukan untuk bisa mengembangkan pasar wisata tersebut agar punya impact yang lebih luas bagi masyarakat desa. Oke, ini Pak Kades ya. Pak Kades muda ini ya, dari Serayu Larangan. Kayak gini teman-teman sekalian, intinya apapun itu, kita harus membuat bisnis model yang jelas, ya. Contoh tadi, pasar lokal tadi kan Loh Jinawi di Serayu Larangan. Pasti kan sudah bisa mendefinisikan siapa customer-nya. Kalau misalkan baru buka, itu sih biasanya ya ada yang datang. Tapi kan yang datang ibaratnya kayak karena dihimbau oleh kepala daerahnya, orang-orang yang dekat situ, kayak gitu. Di situ nanti yang bahaya adalah muncul sebuah saturasi atau kejenuhan, betul nggak? Kayak gitu kan? Pasti di situ akan muncul kayak gitu. Kenapa? Karena ini balik lagi ke sini, marketnya itu harus diperluas dan produk ataupun layanannya itu harus memicu user itu untuk repeat, memakai itu. Apa nih yang membuat orang itu datang lagi? Entah itu customernya lokal,
ataupun entah itu customer-nya adalah orang luar. Kalau orang luar, berarti teman-teman di sini butuh channel. Channel, ini yang saya gerak-gerakin pakai mouse ini, untuk mengkomunikasikan layanan ataupun produk teman-teman ke customer luar itu. Walaupun pasar desa itu kan customer-nya kan bisa orang luar kan, dari kabupaten yang ada di sampingnya, ataupun yang dari wisatawan luar. Cuman, memancing wisatawan luar itu mau datang, itu kan butuh value proposition yang memang setara kan. Setara apa? Bisa mengobati jauhnya orang itu datang ke situ tuh emang ada apanya sih? Kayak gitu. Terus habis datang ke situ tuh nggak kapok kayak gitu. Jadi di situ nanti ibaratnya perlu dirincikan dulu value proposition-nya apa. Intinya teman-teman di situ ya, walaupun tadi goalnya itu memberikan sebuah impact yang luar biasa ke warga desa sekitar tadi dengan adanya pasar itu, cuman tetap teman-teman pertama untuk menghidupi kegiatan itu teman-teman butuh customer ataupun butuh produk ataupun layanan yang bagus. Intinya nanti kalau customer-nya udah banyak itu warga desa sekitar situ itu udah otomatis dapat impact-nya lah ya. Contohnya misalkan yang mengisi pasar itu semakin banyak orang-orang desa di situ jual jajanan lokal kayak gitu kan, jual pertunjukan lokal, jual guide ataupun ibaratnya apa namanya itu trekking ke bukit lokal yang dekat pasar itu, ya kan? Ataupun wahana edukasi apa kayak gitu yang memang itu seimbang dengan apa yang memang customer dapatkan kayak gitu. Jadi lagi-lagi di sini Mas Fair dan kawan-kawan semua, tetap di sini kita perlu merumuskan bisnis model yang jelas agar ibaratnya ini apalagi penyakit yang kadang itu ya diderita oleh apa namanya daerah-daerah yang kadang bikin inovasi ataupun objek wisata apa tapi tidak memperhatikan ini sehingga nanti itu awalnya doang first impression-nya doang yang ibaratnya besar gitu luar biasa karena banyak dihimbau datang oleh ibaratnya sosial media ataupun kepala daerah ataupun semacamnya. Tapi kalau sudah mulai ke dalam fase normal ya, fase normal ya ini kita mengutip istilah the new normal gitu lah ya. Sebuah normal yang baru yaitu tidak ada dorongan dari kepala daerah ataupun apa namanya wisatawan lokal ya. Itu nanti akan diuji. Apakah value proposition itu akan tetap terus dinikmati oleh customer kita. Mungkin seperti itu, Mas Fair. Oke, iya. Nah, lebih ke apa namanya mengembangkan value sama promosinya juga sih, Pak ya. Ya, betul. Ini mungkin juga berhubungan, Pak, pertanyaan dari Muhammad Ariza Eka Yusendra. Jadi ini pertanyaan agak panjang, mungkin saya ringkas aja. Lebih ke bagaimana sih untuk menggerakkan komunitas atau stakeholder yang ada di dalam masyarakat untuk apa namanya dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, karena kan mungkin nggak gampang ya. Jadi kalau mungkin untuk dananya mungkin masih bisa dicari, tapi untuk menggerakkan masyarakatnya itu caranya gimana sih Pak? Kayak gitu. Oke, nah teman-teman sekalian, ya makanya di sini saya tampilkan slide ini. Teman-teman di sini walaupun social enterprise, teman-teman pahami bahwasanya teman-teman itu masih sama layaknya seperti perusahaan. Yang mana tetap butuh kompetensi marketing and sales, perlu butuh kompetensi di bidang operation, perlu butuh kompetensi di bidang finance and accounting, perlu juga di bidang human capital ataupun nge-manage sebuah ataupun seorang manusia seperti itu, ya. Termasuk juga seperti tadi, bagaimana menggerakkan itu kayak gitu. Nah, yang namanya menggerakkan, ya, itu kan berarti ibaratnya ini mengacu kepada, ayo siapa yang mau gerak untuk sama-sama kita bikin project social enterprise ini. Kan kata lainnya kan seperti itu kan. Nah, di awal itu biasanya itu akan ada orang yang mau. Ketika vibrasi ataupun visinya itu sama kayak gitu. Ya, contohnya misalkan teman kita nih yang masih satu alma mater, satu jurusan, satu lulusan, satu alumni, biasanya itu mau diajak. Saya ada project kayak gini loh, yuk bantu-bantu aku nih. Ini impact-nya itu bisa luas loh dan kita bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Habis itu di awal itu smooth, berjalan lancar. Dia mau berjibaku di situ kayak gitu, ya. Dia mau berjibaku di situ. Tapi at the end of the day ya, akan tiba pada saatnya piramida Maslow itu berbicara ya teman-teman sekalian. Piramida Maslow itu yang pertama itu adalah kebutuhan pokok. Kalau misalkan dia ikut kegiatan itu, tapi kebutuhan pokoknya itu nggak tercukupi, keluarganya emang mau dikasih makan apa?
Ya nggak? Setuju nggak kira-kira? Iya, tetap perlu. Jadi di awal itu nggak masalah nyari orang ataupun relawan yang mau berjibaku ke tim dengan uang seadanya. Tapi teman-teman juga harus fokus, konsisten kepada merumuskan bisnis model agar nanti tidak terlalu lama untuk menciptakan sebuah revenue dari situ. Kayak gitu loh. Ya. Seperti di kampung marketer itu kan timnya kan sekarang alhamdulillah udah 40 kalau nggak salah ya. Itu kan awalnya kan nggak sebanyak ini dan timnya itu kan nggak sebesar ini ya kayak gitu. Itu ngawalinya biasanya itu dari tim-tim yang memang lumayan penting. Contohnya apa? Marketing and sales itu kan penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada marketing, nggak ada sales, bagaimana kita mau dapat penjualan? Kan kayak gitu, ya nggak? Makanya ketika teman-teman meng-create produk, itu dulu yang difokuskan. Apakah teman-teman akan melakukan sendiri? Ya nggak apa-apa. Kalau melakukan sendiri, artinya sudah mulai ada customer. Sudah mulai ada customer, sudah mulai ada pemasukan, teman-teman pemasukan itu bisa dipakai untuk optimasi impact yang lebih luas ke beneficiaries ataupun penerima manfaat, ya, atau juga untuk investing ke tim itu, kayak gitu ya. Jadi tetap Mas Fair dan kawan-kawan semua, di awal tetap itu memang mencari orang-orang yang satu vibrasi, yang mau diajak untuk menggeluti ini, tapi tetap pada perjalanannya teman-teman harus membangun tim pelan-pelan dimulai dari yang penting-penting kayak gitu. Oke Mas Fair, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya request coba buka pertanyaan dengan itu ya, apa namanya open discussion, kita ngelihat wajahnya teman-teman jadi biar lebih interaktif. Iya. Oke, monggo silakan buat teman-teman yang mau bertanya langsung mungkin bisa raise hand-nya nanti dari tim kami akan membuka apa namanya atau bisa membuka sendiri suaranya jadi bisa bertanya secara langsung dengan Pak Novi. Monggo silakan buat teman-teman. Ya alhamdulillah masih banyak yang bertahan ini dari mulai awal. Itu oke, ada yang langsung raise hand, Mas Muhammad Ariza Eka, silakan bisa buka video sama di unmute dulu. Ya, halo. Halo. Ya, terdengar ya? Ya, terdengar. Salam kenal nih, Mas Novi. Ini mau nanya langsung. Kalau saya kan pernah lihat beberapa layanan yang ada di kampung marketer tuh. Ada yang pelatihan-pelatihan itu, ada advertiser, kemudian ada content management, segala macam, seperti itu. Nah, di era wabah pandemi ini, gitu kan ya, kira-kira kegiatan-kegiatan pelatihan itu masih berjalan apa tidak? Dan kemudian kalau misalnya berjalan itu layanannya seperti apa sekarang? Kalau dulu kan kelihatannya kan ngumpulin orang di suatu tempat gitu kan, terus habis itu pelatihan gitu. Nah kalau misalnya sekarang seperti apa? Apakah ada pelatihan online-nya atau seperti ini atau gimana seperti itu? Itu saja sih kelihatannya pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Riza ya. Iya, benar. Oke, saya jawab langsung. Jadi, kalau sekarang juga masih berjalan. Jadi, pelatihannya itu mirip menggunakan aplikasi semacam ini. Kayak gitu. Kita pakai aplikasi semacam ini, ya. Dan memang challenge-nya di situ sih. Jadi, ini akan menjadi hal baru nanti bagi kami, karena sebelumnya itu kan kita pelatihannya ya di kelas. Jadi, kita ngumpulin pemuda desa, kumpulin di kelas, hanya bergantung kepada narasumber, materi, kurikulum di situ. Cuma dengan adanya wabah seperti ini, pelatihan tetap diadakan jarak jauh oleh instruktur kami, ya. Dikasih tugas juga. Jadi dia itu ngasih materi, paparan, kemudian nanti tugas. Mereka kerjakan di semacam Google Drive kayak gitu. Dan apa yang diajarkan sama instruktur tadi itu juga sekalian direkam, Mas. Jadi ibaratnya itu membuat aset digital bagi kami. Kalaulah hal ini nanti suatu saat akan terjadi lagi, itu video-video pelatihan tadi itu bisa dibuka oleh para peserta diklat ataupun para peserta pelatihan tadi, Mas. Jadi sebenarnya efek pandemi semacam ini, alhamdulillah ya, hikmah yang lainnya itu adalah kita membiasakan kawan-kawan untuk berkomunikasi secara remote dan kita mampu menutupi celah-celah yang kita nggak bisa tutupi di kegiatan-kegiatan biasanya. Seperti ibaratnya apakah mungkin pelatihan diadakan secara online kayak gitu? Oh ternyata bisa juga kayak gitu, masih bisa berjalan. Cuma di awal-awal memang tetap ada kendalanya kayak gitu. Karena yang namanya di desa koneksinya itu kan kadang juga terganggu kayak gitu kan. Kemudian
kemampuan ataupun pengalaman dari pemuda desa itu untuk menggunakan aplikasi semacam itu kan kadang belum berpengalaman kayak gitu. Jadi tantangannya di situ. Cuman kita nanti insya Allah udah masuk ke dalam tanda kutip the new normal kayak gitu kan. Nanti insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kami kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas Reza. Iya, ini ada lagi Pas. Ini kan berarti kan ada layanan untuk pelatihannya secara online. Saya kebetulan mengurus beberapa rekan, ada beberapa tim. Memungkinkan tidak kami daftar untuk bisa mendapatkan istilahnya apa ya namanya ya, keahlian untuk digital marketingnya seperti itu. Ini Mas Riza ya. Jadi di kami yang pelatihan untuk mengedukasi audiens untuk dia ibaratnya jago ataupun terampil di bidang e-commerce itu ada 2 hal, Mas. Yang pertama itu adalah ke penerima manfaat kita, yaitu pemuda desa. Yang kedua itu adalah ke user kita. Kalau ke pemuda desa, ya ke penerima manfaat itu memang gratis, Mas. Karena itu memang menjadi key resource kita. Kayak gitu. Di kampung marketer, yaitu mereka diberdayakan untuk ngebantuin user kita sebagai pebisnis kan. Cuman kita juga open untuk orang-orang di luar desa kami ataupun orang-orang yang belajar e-commerce ataupun digital marketing ya. Itu kita ada revenue stream lagi, Mas. Ya, dengan yang namanya wisata edukasi. Jadi orang-orang di luar kota, mereka belajar bisnis online itu di program wisata edukasi yang kita bikin. Kayak gitu. Selama 1 minggu, ada narasumbernya, itu dibalut juga dengan kegiatan di outdoor. Ada juga kegiatan sosialnya, kayak gitu. Dan itu juga sebagai tambahan revenue stream kami, sehingga menciptakan impact yang lebih luas juga. Ada warga desa yang kecipratan dari catering yang dialokasikan untuk kegiatan itu. Ada juga rumah-rumah warga yang bisa dipakai di situ, kayak gitu. Jadi, untuk kegiatan diklat yang memang dihadiri oleh penerima manfaat kami, ya beneficiaries kami, itu tetap diselenggarakan, Mas. Tapi kalau yang untuk user kami yang melalui program wisata edukasi itu, ya, itu sementara kami tutup, kayak gitu. Ya, kita belum mengadakan yang secara online. Kalau yang mengadakan secara online, itu teman-teman bisa pantengin channel sosial media Kampung Marketer di Instagram maupun di Facebook, ya. Itu selama work from home ini, seminggu sekali kita mengadakan webinar, Mas. Kebetulan kemarin kita baru selesai webinar. Alhamdulillah yang daftar udah 1.000 lebih webinar kemarin. Kebetulan nanti malam juga ada webinar, teman-teman. Nanti malam ada webinar. Kita narasumbernya dari co-foundernya Evermost, membahas tentang sentimen transaksi online di era COVID-19 dan irisan dengan di bulan Ramadan, kayak gitu. Jadi kita edukasinya melalui itu, kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas Riza. Baik, terima kasih Mas Novi. Ya. Ini ada yang raise hand lagi, Pak. Mau bertanya secara langsung. Oke, kita batasi sampai jam duhur ya. Pas nanti duhur kita selesaikan ya. Iya. Untuk Joko Nugroho, silakan bisa mengaktifkan video sama di-unmute dulu. Assalamualaikum Mas Novi. Ketemu lagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita satu almater loh. Oh iya, Pak. Lanjut aja, Mas ya. Okay. Mas, jadi problem saya itu kalau di kampung saya itu banyak pemuda-pemuda yang lulus S1 kan gitu, dan pemuda-pemuda yang tidak lulus S1 itu lebih sedikit jumlahnya kan gitu. Nah, kalau yang udah lulus S1 itu kan tuntutan gajinya kan lebih tinggi kan gitu. Mereka minimal kan UMK kan gitu ya. Nah, kalau di kami kan ya nggak bisa lah UMK itu kan. Kalau misalkan di CS itu kan kalau saya kan asal lebih tinggi dari penjaga toko yang supermarket kan gitu. Misalkan toko supermarket gajinya misalkan 1 juta, saya lebih tinggi sedikit dari itu kan gitu. Atau kalau misalkan saya ikunya itu closing, maka bisa lebih dari 2 juga bisa kan. Tapi kan ada iku closing kan. Tapi kalau misalkan orang-orang baru itu kan nggak bisa langsung 2 ke atas kan gitu kan ya. Masih ada gaji pokoknya kan gitu kan ya. Nah itu saya nanya jadi kalau misalkan nyarinya tuh orang tuh yang kayak Mas Novi jelasin tadi, misalkan tuh orang-orang yang nggak mampu kemudian kita asah mampu tuh sangat susah itu loh. Misalkan ada di sana orang-orang yang nilainya tuh jelek, kemudian kita asah tuh sangat susah kan itu. Kita tuh nyarinya yang nggak pinter dikit. Nah orang yang nggak pinter dikit itu biasanya orientasinya itu ke pabrik itu yang UMK juga kan gitu kan ya. Nah itu tuh saya mau nanya aja lah, dapurnya itu cara penggajian sama ikunya itu gimana khususnya untuk yang misalkan ya oke lah kalau yang marketing itu berarti closing kan gitu. Nah kalau yang nggak marketing misalkan sosial media sosial media employer tuh ikunya itu apa gitu loh dan seterusnya Mas.
Terima kasih, Mas. Oke. Ya, jadi tadi intinya itu apa namanya? Produk ataupun layanannya apa tadi? Toko online, Mas, toko online. Oh, toko online. Oke, Nah, oke, oke, oke. Oke. Nah, jadi untuk hiring timnya ya, sebenarnya masih banyak sih, masih banyak ibaratnya kawan-kawan pemuda mungkin di daerah tempatnya apa namanya Mas Joko ini yang ibaratnya mungkin membutuhkan kayak gitu. Cuman mungkin kitanya yang nggak masuk pengumuman itu ke orang-orang tersebut kayak gitu. Mungkin kesusahan karena di daerah itu katakanlah tadi banyaknya lulusan kuliah kayak gitu. Saya yakin tetap ada orang-orang yang di situ membutuhkan kerjaan. Jadi step pertama menurut saya nanti tinggal apa namanya kualifikasinya aja gitu. Sebarin pengumuman itu seluas-luasnya sehingga kita bisa lebih bermanfaat lagi. Orang yang ada di tim kita adalah orang yang tepat, memang dia perlu dibantu, tapi tidak mengurangi dari sisi profesionalitas kita. Profesionalitas kita itu maksudnya adalah ya kita juga menyiapkan onboarding-nya nih ketika dia baru mendarat nih, baru boarding ke tim kita, apa aja yang perlu mereka kuasai sehingga dari yang tadinya dia biasa-biasa aja sehingga dia bisa luar biasa kayak gitu kan. Makanya di situ kalau di istilah dunia pendidikan disebut sebagai knowledge management gitu. Knowledge management itu bagaimana kita memanage sebuah pengetahuan. Ketika Mas Joko kayak tadi mungkin capek ya ketika ada orang keluar masuk perlu mendigitalisasi itu gitu. Contohnya misalkan mempelajari produk knowledge-nya, mengetahui basic skill untuk kemampuan itu semuanya didokumentasikan. Sehingga ketika ada orang baru, dia tinggal melihat SOP secara detail banget, dan kita tidak keluar effort itu, dan harapannya ketika masa percobaan lah, masa onboarding itulah, itu kita bisa langsung ada tolak ukur yang mana, oh berubah nih gitu. Yang tadinya dia biasa-biasa aja, menjadi dia luar biasa kayak gitu. Oke, habis itu, kemudian nanti, walaupun dengan resource yang biasa aja, ataupun resource yang luar biasa, ya tetap indikator pengukuran kinerjanya tetap diperhatikan. IQ, indikator kinerja utama, ataupun KPI, Key Performance Indicator, tetap di situ diperhatikan ya. Tetap disamakan kayak gitu. Kalau misalkan tadi, ya memang sudah betul sih kayak customer service, salah satu indikatornya adalah dari jumlah conversion rate, misalkan. Konversi dari transaksi closing dari tadinya orang yang bertanya-tanya kayak gitu kan. Ada lagi misalkan persuasive rate, misalkan orang yang tadinya customer hanya beli satu, bagaimana tim kita merayu untuk beli lebih banyak lagi. Itu kan ada ratingnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kalau misalkan indikator yang lain untuk tim yang lain itu pasti ada yang namanya KPI untuk ukuran sebuah job description, pasti ada. Contohnya misalkan tadi yang bingung didefinisikan ya sama Mas Joko ya, sosial media kan. Oke, apa outputnya? Outputnya misalkan semua pertanyaan yang ada di sosial media terbalas semua. Kalau terbalas, hanya sebatas terbalas, biasanya itu kan mengacu ke sebuah angka kan. Ada berapa orang yang tanya, ada berapa yang terbalas. Berarti apa? Itu mengarah ke kuantitas. Misalkan, jadi kuantitas itu harus terpenuhi. Berapa? Ada pertanyaan masuk 50, berarti terbalas 50. Berarti 100%. Ya enggak? Kayak gitu. Kalau hanya terbalas, apakah terbalasnya bagus atau enggak? Berarti kan butuh kualitas kan, bukan kuantitas. Maka, kualitas itu bisa dipakai dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan automation, dengan sistem. Dengan sistem itu biasanya kalau sosial media itu ada pengukuran engagement-nya. Orang yang berinteraksi nambah enggak? Kayak gitu. Interaksi nambah itu kan karena memang kita juga friendly, jawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Mereka balas komen lagi, artinya engagement-nya tambah, rate jangkauannya juga nambah. Atau hal lain, bisa tidak dikontrol dengan automation, tapi dikontrol dengan sebuah SOP yang detail. Contohnya apa? Prosedur cara membalas. Misalkan, mention orangnya dulu, menyapa dulu, baru menjawab, baru mengarahkan ke kontak customer support, kayak gitu. Sesekali tim kita sendiri ataupun misalkan kalau udah ada supervisor ngecek bagaimana dia cara membalas. Screening random misalkan selama seminggu random checking kayak gitu. Kalau udah sesuai SOP ya udah berarti dia memenuhi KPI walaupun di situ resource-nya biasa-biasa aja, tetap dia harus meet on KPI yang memang kita udah buat. Mungkin kayak gitu ya Mas Joko. Seperti itu, semoga mencerahkan. Ya, Mas, Mas. Ya, mungkin karena waktunya yang terbatas, mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin belum sempat bertanya, belum sempat diajukan.
sebelum kita akhiri, mungkin boleh review dulu nih Pak Novi buat keseluruhan sharing kali ini. Mungkin 1 menit aja sih. Nanti soalnya masih kita ada sesi foto bersama sama ada beberapa pengumuman terkait challenge kayak gitu. Silakan Pak Novi. Mungkin 1 menit terakhir. Oke, 1 menit terakhir ya. Oke, buat teman-teman semua yang di sini ingin membuat sebuah social enterprise ataupun yang sudah membuat social enterprise dan kepingin lebih sustain lagi untuk menciptakan sebuah impact ya, di sini kita bisa simpulin bahwasanya teman-teman juga di sini harus profesional ya. Kita semua di sini kepengen menuju ke level yang 4. Dari sisi impact, level 4 itu adalah potensial for a system level change. Jadi perubahan yang luar biasa kayak gitu. Ya, mungkin kita awalnya itu berawal dari level yang 1 kayak gitu ya. Baru sebatas problemnya teridentifikasi, baru sebatas ide kayak gitu kan. Secara produk kita sudah punya brand yang bagus, dipandang bagus oleh customer. Secara market kita udah kompetitif banget walaupun bersaing dengan commercial enterprise. Dan kita sebagai social enterprise kayak gitu. Secara finansial juga semuanya nutup, profitable kayak gitu kan. Dan mengenerate sebuah revenue. Secara tim kita juga sudah punya tim yang solid, terdeliver visi misinya dan lain sebagainya. Jadi intinya kita semuanya harus masuk kepada stage yang 4 semua, dari si impact, produk, market, finansial, tim kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu teman-teman, tetap semangat buat teman-teman. Jangan gabut, walaupun work from home, teman-teman harus tetap produktif, walaupun di rumah, tetap belajar terus, benahi yang memang kurang, ya, dan belajar skill-skill yang memang untuk memenuhi yang kurang-kurang tadi. Mungkin itu aja Mas Fair, ya, sekian dari saya, teman-teman sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fair ya. Ini ada pengumuman. Terima kasih untuk Bapak Novi Bayu Darmawan atas sharing dan berbagi pengalamannya. Jadi jangan pada live dulu ya, jangan pada live dulu. Katanya ada foto bersama. Ada beberapa pengumuman nih sebelum terakhir nanti foto bersama. Jadi mungkin saya ingatkan lagi bahwa untuk Happiness Festival ini ada beberapa challenge. Nah, salah satunya Kampung Marketer juga punya challenge. Silakan diikuti karena ada door prize-nya juga. Untuk cara ikutannya tinggal dibuka aja nanti untuk aplikasi Campaign for Change, kemudian silakan bisa dicari untuk hashtag-nya adalah Rindu ke Kampung, dan nanti tinggal diikuti aja, ada upload foto dan memberi caption kayak gitu. Untuk sekedar pengumuman aja, di challenge kita atau di kesempatan kali ini kita ada pengumuman door prize-nya, yaitu dari Kampung Marketer akan ada yang pertama yaitu 2 paket promosi premium ads, dan juga ada 2 paket merchandise dari KM. Nah, untuk yang 2 paket promosi itu syaratnya adalah mengikuti challenge kita dan mengajak teman-teman sebanyak 10. Nanti bisa untuk buktinya bisa di-sharing atau di DM ke sosial medianya Kampung Marketer. Itu ada 2. Kemudian ada 2 lagi paket merchandise, itu untuk yang mengikuti challenge kita dan juga mengajak 5 teman-temannya kayak gitu. Mungkin syaratnya itu aja. Dan khusus untuk sesi kali ini ada 1 merchandise, 1 paket merchandise dari KM. Silahkan saya minta bantuan tim campaign, Mas Galih mungkin ini sih secara acak aja yang langsung kepikiran. Mas Galih bisa dibantu di view partisipannya nomor 19 mungkin sesuai tanggalnya, bisa disebutkan namanya, Mas Galih. Ya. Lagi ngitung. Ya. Ini acak aja sih, yang beruntung. Fajar Alisyah. Oke, untuk username atas nama Fajar Alisyah bisa nanti DM aja di IG kita Kampung Marketer, nanti untuk klaim hadiahnya kayak gitu. Terus kemudian untuk terakhir boleh minta sesi foto bersama, teman-teman bisa diaktifkan untuk kameranya, nanti dibantu sama Mas Hartanto mungkin untuk capture foto bersamanya. Kayaknya bebas, nanti saya hitungan ketiga
Sudah semua? Oke, sudah semua. Hitungan ketiga, silakan gayanya terserah. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi kata Mas Tanto. Satu kali lagi. Oke, siap semua. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Novi atas sharingnya. Kemudian terima kasih juga untuk tim campaign atas kesempatannya pagi kali ini. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan juga sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya tutup sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.